Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Mohon maaf ini karena dekat jaraknya sama ibu-ibu. Bapak-bapaknya terpencil. Sehat Pak? Anak-anakku sekalian yang kecil-kecil sehat? Alhamdulillah. Baik, jadi Bapak Ibu sekalian tadi Dr. David sudah menyampaikan kepada kita tentang apa yang akan kita bahas. Surah apa tadi Bu katanya? Al-Hujurat. Al-Hujurat. Ibu-ibu, bapak-bapak tahu nggak Al-Hujurat itu artinya apa? Kamar. Kamar atau kamar-kamar. Ya. Jadi Al-Hujurat itu asal katanya adalah dari hujroh, artinya kamar. Hujurat artinya kamar-kamar. Ada alif lam di situ, alif lam ta'rif menunjukkan kamar-kamar tertentu, yaitu kamar-kamar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kenapa disebut surah itu surah Al-Hujurat? Karena ada beberapa orang manggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dari belakang kamar-kamarnya. Ya Muhammad, ya Muhammad. Dari belakang kamar. Sopan nggak Bu itu kalau kayak gitu? Nggak sopan. Itu. Maka kata Allah, orang-orang yang memanggil min wara'il hujurat, aktsaruhum la yaqilun. Orang yang manggil kamu dari belakang-belakang kamar itu, kalau bahasa kita sekarang nggak punya otak. La yaqilun, nggak berakal kata Allah gitu ya. Masa Nabi dipanggil dari luar kamar. Nah ibu-ibu sekalian, surah ini adalah surah Madaniyah. Ya, artinya dia diturunkan pada periode Madinah. Gitu ya. Dan surah Al-Hujurat ini juga punya nama lain. Dinamakan surah Al-Adab wal Akhlaq. Kenapa surah Al-Hujurat disebut begitu? Karena isinya semua adalah adab dan akhlak. Ayat pertama bicara adab dan akhlak kepada Nabi dan begitu seterusnya. Lalu kepada teman-teman saudara sama muslim. Lalu terhadap kelompok muslim. Lalu terhadap seluruh manusia. Itu makanya surah ini disebut surah Al-Adab wal Akhlaq. Saya ingin membacakan ayat yang akan kita bahas. Ya, surah Al-Hujurat ayat ke-9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا Innallaha yuhibbul muqsitin. Shadaqallahul azim. Ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian dan juga para pemirsa Cahaya Hati dimanapun berada. Surah ini, ayat ini luar biasa. Ya, kata Allah wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu. Kalau kamu lihat ada dua kelompok kaum beriman bertengkar, berselisih, apalagi sampai berperang. Kata Allah fa aslihu bainahuma. Islahkan, damaikan, perbaiki hubungan keduanya. Jangan malah komporin. Ya, sering kita melihat kayak begitu. Di mana Bu? Di medsos ya Bu. Ada orang begini, iya tuh, dia memang begitu gitu kan. Dikomporin, akhirnya jadi makin perang. Akhirnya kemudian terjadi hal-hal yang akhirnya kerusakan, penjarahan, segala macam. Biasanya mulainya dari situ. Betul apa betul? Ya. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, islah di antara mereka. Fa in baghat ihdahuma 'alal ukhra, kalau sekelompok itu melawan, tidak mau islah, maka kata Allah Subhanahu wa taala di sini dikata faqatilu, perangi, lawan, paksa orang yang suka perang itu supaya akhirnya kemudian menjadi islah. Ya. Fa in fa'at fa aslihu bainahuma. Kalau sudah baik, udah menyerah kepada hukum Allah, maka kita hendaknya berhenti, ya. Jangan kemudian kita ikut kemudian menyiksa orang dan sebagainya.
Ini ajaran Allah kepada kaum beriman. Setiap kali ada kelompok kaum beriman, sekelompok ibu-ibu, sekelompok bapak-bapak, sekelompok pemuda, berbeda pendapat, dua-duanya adalah orang beriman, lalu kemudian ribut. Tingkah kita, sikap kita adalah mendamaikan, bukan bikin ribut. Ya, ibu-ibu sekalian, sabab nuzul ayat ini. Apa sih sebabnya turunnya ayat ini? Ya, ayat ini dikatakan dulu Nabi Muhammad SAW nengok salah seorang pemimpin munafik ya, namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya, Abdullah bin Ubay ini sakit, sama Nabi ditengok. Bayangin nih, pemimpin orang munafik ya, tapi sakit ditengok sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini Bukhari Muslim hadisnya. Ya, lalu ketika ditengok, Rasul datang bawa keledai. Kalau dulu kan nggak ada mobil ya Bu. Ya, nggak ada motor Bu, ya, apalagi pesawat. Jadi pakainya keledai atau kuda atau unta. Namanya binatang kan pasti buang air, pipis, kan begitu kan? Ya. Ketika sampai di tempat Abdullah bin Ubay, Rasul lagi ngobrol, tiba-tiba keledainya pipis. Abdullah bin Ubay terus bilang, menjauhlah dari saya, bau kalian ini, kamu dan keledaimu itu bikin saya tambah pusing. Pantas nggak begitu? Ya. Rasul datang nengok, dibegituin, ya. Orang-orang yang bersama Nabi Muhammad SAW marah. Abdullah bin Rawahah langsung bilang, bau pipis keledai itu lebih wangi daripada bau kamu. Astaga, Masya Allah. Marahnya gitu ya, karena Nabi dibegitukan. Ya. Nah, Abdullah bin Ubay, pasukannya atau kelompoknya atau orang-orang bersamanya marah kepada Abdullah bin Rawahah. Orang yang bersama Abdullah bin Rawahah marah. Mereka itu dari Aus dan Khazraj. Dua kabilah yang berbeda di Madinah. Akhirnya terjadilah keributan. Lalu turun ayat ini. Jadi kalau kita melihat biasanya terjadinya kerusakan itu dimulai dari fitnah orang-orang munafik. Yang bikin isu pertama. Gitu ya. Habis itu diikuti sama orang beriman. Mau aja diadu domba. Gitu ya. Nah maka dari ayat ini kita belajar. Jangan mau diadu domba. Kalau ada saudara-saudara kita beda pendapat, berdebat di medsos, apa di pengajian, apa dimanapun, selalu kita islah. Ya, langkah kita cuma satu. Ini orang beriman, ini orang beriman. Islah, satuin, gabungin, perbaikin hubungan di antara mereka. Jangan kita panasi. Ya. Nah kata-kata intoifatan artinya adalah tidak pantas. In itu menunjukkan nggak pantas orang beriman kayak gitu. Ya. Nah maka Nabi Muhammad SAW ya pernah menyampaikan dalam suatu kesempatan beliau melihat cucunya Hasan Hussein, terus melihat para sahabat, terus kata beliau, cucuku ini akan mempersatukan dua kelompok kaum muslimin yang bertikai. Hadisnya riwayat Bukhari. Ya. Dan ternyata benar, Sayyidina Hasan itu akhirnya kemudian menggabungkan kaum muslimin yang bertikai, beliau mundur, lalu Muawiyah jadi raja, akhirnya kemudian islah kaum beriman. Ya. Nah jadi ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian, yuk kita amalkan ayat ini. Yaitu apa? Selalulah jadi mediator, jangan jadi kompor. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Habib. Bu, Bu, kalau lagi arisan ya. Ada yang satu ibu-ibu sama ibu-ibu yang lain lagi berantem ya, gara-gara yang satu ngegosipin yang lainnya. Nah ibu ngedamein kagak? Bener. Apa jangan ngomporin enggak? Bu baik dong ya Bu ya, jangan ya, jangan ngomporin. Kalau kita ngelihat keadaan yang terakhir nih Bu di Indonesia nih, itu kalau tukang kompor tuh namanya provokator Bu ya. Ini bukan kompor yang pakai gas, bukan Bu, bukan ya. Ini provokator nih, ngomporin. Nanti udah berantem dianya kabur. Ada yang begitu ada? Mana orangnya? Ayo silakan yang mau nanya angkat tangannya. Masya Allah. Mana nih? Silakan Ibu. Nama dan pertanyaannya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Ibu Rini dari Perumahan Kemang Ivi Graha Majelis Taklim Muhajirin. Ustadz mohon maaf izin bertanya bagaimana
seharusnya sikap kita apabila melihat di tayangan-tayangan itu provokasi permusuhan antar kelompok sesuai perintah Allah dalam ayat ini. Terima kasih, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini nggak cuma lihat ya Habibi, kadang-kala udah ngelihat ikutan nge-share lagi ya kan gitu. Kayaknya gitu. Silakan ya Habibi, fadhol. Iya baik. Ibu Rini yang bertanya dan juga mungkin mewakili ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, baik yang di masjid ini maupun juga para penonton Cahaya Hati Indonesia dimanapun berada. Jadi kalau kita berhadapan dengan dunia media sosial, lalu ada hal seperti ini, terjadi perbedaan pendapat di medsos itu, kemudian terus terjadi keributan, pertengkaran, perdebatan, apa yang harus dilakukan sesuai ayat ini? Nomor satu dan yang paling utama adalah hendaknya tabayun. 2 ayat sebelum ayat yang tadi saya sebut, ayat ke-9, jadi ayat ke-6 ke-7-nya, itu kata Allah Subhanahu wa taala, wa in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kalau ada orang fasik itu apa? Orang yang belum jelas. Ya, maka terus dia bawa kabar berita, di medsos kah, di macam-macam gitu ya, media atau misalnya perorangan langsung ketemu atau di satu kelompok, dia bawa satu berita belum jelas, maka tabayun dulu. Jadi langkah pertama kalau ada berita kita harus tabayun. Artinya apa? Check and recheck. Ini benar nggak? Jangan langsung tadi bahasanya Dr. David di-share. Wah, ini kayaknya berita penting, share gitu ya. Ini jempol bisa mengakibatkan kita masuk neraka kalau salah, ya. Dalam hadis Nabi kata baginda Rasul SAW, ada seorang mengucapkan satu kata lalu dilemparkan ke neraka jahanam dalam jarak 70 tahun lamanya. Allah. Satu kata. Kalau sekarang mungkin bukan kata dengan mulut tapi dengan jempol. Jadi hati-hati dengan jempol ini. Sebelum kita nge-like, nge-share apa, selalu check and recheck. Satu. Kedua, kalau belum jelas jangan ikut nge-share sampai jelas. Kalau misalnya sudah jelas, maka sikap kita gimana? Kita membela yang benar. Gitu ya. Beb, ternyata yang benar itu atau kebenaran itu dari kelompok yang bukan kelompok kita. Nggak ada urusan. Kebenaran itu harus diikuti. Al-haqqu ahaqqu ayyuttaba. Ya. Kebenaran itu lebih layak diikuti. Walaupun bukan dari kita. Biasakan kita itu berpihaknya bukan pada kelompok, bukan pada orang, bukan pada siapa yang bicara, tapi pada benar apa salah. Kalau semua kaum muslimin begitu, kira-kira ada nggak yang nge-share hoax? Enggak ada, karena semua orang pasti akan, oh ini nggak benar. Kamu siapapun yang ngomong, kalau kamu nggak benar, saya nggak akan ikut, gitu ya. Jadi pastikan dulu, lalu kemudian ikuti. Nah yang ketiga, kalau ternyata itu sudah jelas salah, maka kita nggak boleh ikut dan juga kita harus nasihati. Kalau kita mampu, kalau nggak suruh orang lain, ya nasihati itu nggak benar hoax. Setidaknya kita tulis itu, ini saya udah cek nggak benar, gitu ya. Kalau dia tetap nge-share begitu, maka kita nggak boleh kita mengikuti kata-kata orang itu. Mudah-mudahan nanti yang lain kemudian membuktikan dan sebagainya, akhirnya kemudian berita nggak benar itu tidak banyak yang nge-like, tidak banyak yang nge-share. Disitulah kita dapat pahala. Ya jihadul lisan, jihad dengan lisan. Karena kita berjihad untuk mempertahankan yang benar, bukan yang tenar. Karena terkenal, di like aja, ini saya seneng ini orangnya, gitu ya. Artis anu atau ustadz anu, enggak. Kalau walaupun tenar, kalau salah jangan. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Beb, pertanyaan saya Beb, indikator benar dan salah itu dari mana? Kadang-kala saya merasa sudah benar gitu. Tapi kan kita nggak tahu kebenarannya lihatnya dari mana. Tapi nanti jawabnya ya Habibi. Ya, indikator kebenaran dalam menyebarkan atau misalnya menilai sebuah permasalahan itu tolok ukurnya apa? Ini sangat subjektif sekali gitu. Nah untuk itu kita akan nanti kaji lebih dalam terutama dengan Habib ya, Habib Nabil. Nanti setelah ini akan ada Habib Isa Alkaf yang akan melanjutkan ayat selanjutnya, nanti Habib Nabil akan kembali lagi. Tentunya hanya di sini di Cahaya Hati Indonesia.